Haleluya, haleluya. Shalom. Shalom semua. Puji nama Tuhan, apa kabarnya? Semua diberkati, amin. Semua diberkati, amin. Semua mengalami mujizat, amin. Kita percaya bahwa hari ini ada mujizat terbesar yang Tuhan lakukan. Katakan amin. Katakan amin. Boleh kasih salam kiri kanan karena ini semua keluarga. Katakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Katakan haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Dimanapun kita berada, di rumah-rumah, percaya hari ini ada mujizat boleh terjadi. Katakan amin. Yuk kita datang kepada Tuhan. Ora batakan arabaya labu. Mari sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Syakana rabaya labu. Kami sembah Engkau. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Kami tinggikan Engkau Yesus. Oh, Syakana rabaya labu. Mari Roh Kudus lawat kami pribadi lepas pribadi. Setiap yang ada di rumah hari ini Tuhan tolong. Jamaah lawat Tuhan. Syakana rabaya labu. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau ajaib ya Allah. Apapun pergumulan umat-Mu ya Tuhan, mari tolong campur tangan. Tolong campur tangan yang di rumah-rumah. Tolong berdaulat pagi hari ini. Oh, Syakana rabaya labu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Engkau Allah yang kudus. Engkau Allah yang suci. Tiada yang seperti-Mu. Haleluya. Glory bagi-Mu ya Allah. Saudara bayala-bayala-bayala-Bu. Terima kasih. Engkau ajaib Tuhan. Ini kami mau menyenangkan hati-Mu. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Syukur bagi-Mu. Haleluya. Kau baik Tuhan. Oleh. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan, hanya karena kemurahan-Mu ya Tuhan, kami ada hari ini. Haleluya. Oh, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Kami sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau
Kau hebat bagiku. Makasih Tuhan. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagi kami. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Katakan haleluya. 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 Oh, haleluya. Lebih lagi katakan haleluya. 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 Oh, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Boleh beri tepuk tangan buat Dia. Mari sembah Dia, mari sembah Dia. Sikana rabaya labu. Engkau hebat Tuhan, Engkau ajaib ya Tuhan. Sikana rabaya labu. Haleluya. Sikana rabaya labu. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Sikana rabaya labu. Terima kasih Bapa di surga, Engkau ajaib ya Tuhan. Sakana rabaya 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 rabaya. Mari berbahasa roh, mari sembah Dia, berikan yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Sakana rabaya 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 rabaya. Mari Tuhan datangi, mari Tuhan penuhi, mari Tuhan jamah, mari Tuhan bawa setiap membantu di rumah-rumah. Sikana rabaya rabaya rabaya. Yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan. Bangkitkan roh mereka Tuhan, bangkitkan roh kami Tuhan. Di saat-saat pandemi ini kami rindu lawatan Allah, kami rindu mujizat Allah. Saudara bayala 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 bayala. Mari Roh Kudus lawat 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 lawat.
Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya Tuhan di dalam hidup. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Oh, Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu,
Bapa dan Rajaku. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan, boleh beri sorak-sorak buat Dia. Kita harus mengasihi Dia lebih lagi, lebih lagi. Tepuk tangan yang meriah buat Dia. Katakan haleluya, haleluya. Syakana rabaya labu, haleluya. Inilah kata-kata kami Tuhan, inilah ungkapan kami. Kami mengasihi-Mu lebih lagi. Di saat-saat pandemi ini Tuhan, kami tahu Engkau mengizinkan itu boleh terjadi. Tapi kami percaya setiap anak-anak-Mu, Engkau yang menjagain, Engkau yang melindungi, Engkau yang memelihara, bahkan Engkau memberkati. Kami percaya Tuhan, kami berdoa pagi hari ini, setiap saudara kami mungkin yang sedang terpapar, Tuhan datangin mereka, Amen. Tuhan jamah mereka, Amen. Tuhan sembuhkan mereka, Amen. Tuhan tahirkan mereka, Amen. Sehingga mereka menjadi kesaksian buat banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih setiap anak-anak-Mu Tuhan di rumah-rumah pagi hari ini. Tuhan berkati dengan sukacita, Tuhan berkati dengan sukacita, Tuhan berkati dengan sukacita. Sehingga kami lebih dari pemenangnya Tuhan. Kami lebih dari pemenang, kami lebih dari pemenang. Sekali lagi boleh beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus bersyukur. Haleluya. Amin. Karena berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, baru-baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sangat baik, amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, baru-baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, sangat baik, selama-lamanya. Haleluya. Tuhan Yesus baik, sangat baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sangat baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin, Dia baik, amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Yes. Mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya.
percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Amin. Sekali lagi boleh beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kasih setianya Tuhan tidak pernah berubah. Haleluya. Inilah ungkapan kami hari ini Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Dan kami rindu lebih lagi Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu di hari-hari ini. Kami tahu ya Tuhan, hari-hari ini cukup banyak tantangan buat kami. Tapi kami percaya, kami rindu ada di hadirat Tuhan. Kami rindu ada di naungan Tuhan. Karena kami percaya kami ada di naungan Tuhan. Ada mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kau dahsyat. Yes. Ku rindu Kau Tuhan lebih dari segalanya. Oh, ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Kami rindu, ku rindu Kau Tuhan lebih dari segalanya. Oh, ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Kami sembah,
kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Selamanya saudara dengan di hadirat Tuhan, saudara bangkit berdiri, kita semua di rumah-rumah, ayo bangkit berdiri. Mari senangkan hati Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Yesus kau dambaan. Sekali lagi katakan, ku sembahkan, ku sembah kau, ku puji kau. Saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan membawa firman pagi hari ini. Oh, yang ku mau menyenangkanmu, Yesus kau dambaan hatiku, Yesus kau dambaan hatiku, Yesus kau dambaan hatiku. Apakah yang mengucap syukur ya Tuhan untuk pagi hari ini kami bersyukur kami anak-anak-Mu Tuhan boleh berkumpul di dalam fellowship dari GBI Jalan Raya Cikaret Tuhan. Kami bersyukur kalau oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan kami ada sebagaimana kami ada sekarang. Kami dalam kondisi yang baik Tuhan. Dan kami percaya Kau akan terus melindungi kami, menyertai kami. Dan dalam fellowship ini ya Bapa, kami percaya Roh Kudus juga yang akan selalu mengurapi kami. Sehingga dimanapun kami berada Tuhan, melalui ibadah online ini Tuhan, kami tetap mengalami hadirat Tuhan, kami tetap ada dalam semangat. Dan kami percaya ketika firman Tuhan disampaikan, Roh Kudus sendiri akan melayani setiap kami yang ada di tempat kami Tuhan. Roh Kudus yang akan menyentuh hati kami, membuka telinga kami ya Bapa, sehingga kami sungguh-sungguh boleh mengerti dan kami boleh memiliki kekuatan untuk melakukan apa yang menjadi firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, urapi juga hamba-Mu ini Tuhan, supaya setiap perkataan yang keluar berasal dari hati-Mu saja, bukan dari pikiran hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, dari sekarang kami akan mengalami berkat-berkat-Mu Tuhan lewat firman-Mu, dan kami percaya juga Tuhan, akan ada terobosan terjadi pada pagi hari ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Kristus. Sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Oke. Puji Tuhan, saya senang sekali bisa hadir di ibadah online fellowship GBI Jalan Raya Cikaret ya. Semoga saya nggak salah ya nyebutnya. Betul ya, Wan ya? Udah. Betul Kak, JRC. Betul, ya? JRC. Haleluya. Udah bukan LMC lagi. Atau LMC masih ada ya? LMC ada. Masih. Oh iya, LMC masih ada. Oke. Baik, terima kasih buat Bapak Gembala Irawan yang sudah mengundang saya, kita bisa fellowship bersama. Saya melihat wajah-wajah yang luar biasa, ceria sekali. Wah, kayaknya udah persiapan banget ya untuk ibadah. Dan ini semangat yang luar biasa ya. Shalom, Ibu Elizabeth, Pak Sudung, ada Johan, ada Hana, ada Ibu Fatima. Ya semuanya lah ya, kalau saya sebutin semua nggak selesai kita ibadahnya ya. Oke, hari ini saya akan bawakan firman Tuhan yang saya ambil dari sebuah perikop sebenarnya ya Bapak Ibu ya. Tapi sebelum ke sana, saya ajak kita semua melihat dari 1 Korintus 4 ayatnya yang kedua. 1 Korintus 4 ayatnya yang kedua. Ya, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu ya. Sudah ketemu semua ya? 1 Korintus 4 ayatnya yang kedua. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Nah, ayat ini sebenarnya sangat berhubungan dengan tema dari tahun 2021 ini. Oh ya, saya mengucapkan juga ya selamat Natal dan Tahun Baru buat yang belum ketemu.
Ya, tidak menyangka ya kita sudah masuk 2021. Nah, dan Gembala Pembina kita mengatakan bahwa ini adalah tahun integritas, ya. Dan kita sudah dengar firman Tuhan yang disampaikan ya, baik dari Bapak Gembala kita, Pak Niko maupun Pak Rusli mengenai integritas ini. Banyak sekali sebenarnya yang bisa dibahas mengenai integritas, dan salah satunya adalah bahwa orang yang berintegritas itu dapat dipercayai. Nah, hari ini saya membawakan tema yaitu kita mengenal atau dikenal Tuhan, ya, dikenal Tuhan. Nah, sebenarnya khotbah saya diambil dari perumpamaan yang Tuhan Yesus ambil, yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya dari Matius pasalnya yang ke-25, yaitu tentang gadis-gadis ya, 10 gadis yang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang Tuhan Yesus bilang gadis bodoh gitu kan. Nah, saya ambil ini karena sebenarnya ini bicara tentang orang Kristen di akhir zaman. Dan kalau kita tadi baca dari 1 Korintus 4 ayat yang kedua, itu bicara juga soal pelayan-pelayan. Banyak orang Kristen yang berpikir bahwa yang disebut pelayan atau hamba Tuhan itu hanya yang melayani di gereja ya. Padahal tidak ya Bapak Ibu, yang disebut pelayan Tuhan, hamba Tuhan itu sebenarnya semua orang percaya. Semua orang percaya itu dipanggil untuk melayani, ya, untuk menjadi saksi, untuk menjadikan semua bangsa murid. Dan itu adalah tugas kita semua, ya. Siapa di sini yang sudah percaya Yesus? Coba boleh lihat tangan-tangannya diangkat. Nah, yaitu yang angkat tangan ini semua sebenarnya adalah pelayan Tuhan, ya, hamba-hamba Tuhan, ya. Memang ada yang resmi dari organisasi, tetapi di Alkitab Bapak Ibu tidak ada yang namanya pendeta ya. Walaupun saya kemudian Pak Irawan itu punya titel di depannya pendeta, yaitu supaya ada keteraturan di dalam gereja Tuhan. Tapi yang disebut hamba Tuhan sebenarnya kita semua. Yang disebut pelayan Tuhan adalah kita semua. Ya, saya percaya bahwa kalau Tuhan Yesus saja turun ke dunia ini untuk melayani siapa? Melayani kita kan Bapak Ibu ya. Melayani Bapa dengan melayani kita. Tentunya kita yang sudah diselamatkan pastinya tidak lebih hebat daripada Yesus sehingga kita tidak perlu melayani, saudara ya. Kita juga harus melayani. Dan kalau kita membaca firman Tuhan, Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, kita ini sudah diberikan kuasa untuk melayani Tuhan, ya, menjadi saksi. Nah, saya akan ajak kita semua baca dari Matius pasal 25, ayat 1-13, saya minta dengan hormat Pak Sudung boleh bacakan ya. Matius pasal 25 ayat 1-13. Boleh bacakan bagi kita semua. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga sumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu di tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual-penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Amin, Pak. Amin. Terima kasih Pak Sudung.
Nah, Bapak Ibu, kita lihat tadi ya, kita sudah dengar dan kita sudah baca sama-sama perumpamaan ini, dan saya percaya kita semua pasti pernah mendengar mengenai perumpamaan ini. Intinya ini adalah perumpamaan tentang akhir zaman, di mana ketika Tuhan Yesus datang, dia akan melihat siapa yang siap, siapa yang tidak. Ya, yang siap itu digambarkan seperti gadis-gadis bijaksana. Ya, perhatikan ya kata-kata Tuhan Yesus bijaksana. Sedangkan yang gadis-gadis bodoh itu ternyata tidak siap, sehingga ya tidak ikut di dalam perjamuan kawin anak domba. Atau bahasa sederhananya tidak masuk surga, Bapak Ibu. Nah, menarik untuk kita melihat di ayat 12 itu dikatakan begini, bahwa Tuhan itu berkata kepada gadis-gadis bodoh yang berusaha mereka berteriak-teriak, bilangkan, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Kemudian Tuhan itu menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Jadi mempelai laki-laki itu, ya ini bicara tentang Tuhan Yesus tentunya ya Bapak Ibu ya. Sedangkan gadis-gadis itu kan bicara tentang orang percaya. Tuhan Yesus bilang di dalam perumpamaan tersebut bahwa Tuhan tersebut berkata bahwa dia tidak mengenal mereka. Ya, gadis-gadis yang bodoh ini. Dan tetapi ayat 13 bilang begini, karena itu ya, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ini dua ayat ini menarik Bapak Ibu ya, karena kalau dikaitkan antara dikenal oleh Tuhan dan berjaga-jaga itu ternyata sangat erat kaitannya. Ya. Nah, kalau kita dengarkan pesan-pesan gembala pembina kita akhir-akhir ini ya, yang disebut oleh Paniko sebagai tanda-tanda zaman, itu sudah sangat jelas. Ini Bapak Ibu, kita sudah masukin pandemi ini bulan ke-10 ya. Ini kalau ada ibu yang hamil Bapak Ibu ya, ini anaknya udah 1 bulan lahir Bapak Ibu ya. Udah punya anak ini kalau ada ibu hamil nih Bapak Ibu ya. Nah, kebayangkan Bapak Ibu ya, udah punya anak 1 gitu kan. Dan selama 10 bulan kita mengalami hal yang luar biasa perubahannya gitu kan. Nah, tetapi akan sangat lucu kalau kita, apalagi orang Kristen, tidak sadar bahwa Tuhan sedang ngomong sama kita lewat pandemi ini. Ya, tentunya di awal-awal pandemi, yuk semua orang ya kan datang kepada Tuhan, cari Tuhan, sampai dikatakan ya bahwa Tuhan itu bisa ngomong lewat berbagai hal, terutama lewat hal-hal yang sifatnya seperti ini, ya, bencana seperti ini. Tapi setelah 10 bulan, saya melihat orang mulai masuk dalam new normal gitu kan ya. Tetapi di sisi lain ada tren ya, ada tren bahwa orang Kristen mulai jenuh juga gitu. Tahu dari mana tren ini? Yaitu dari jumlah keaktifan orang Kristen dalam ibadah-ibadah online. Ya. Dan ini terjadi di semua gereja, tidak hanya di Rayon 7, ya, tapi di semua gereja di seluruh dunia. Jadi tren menurunnya keikutsertaan orang dalam ibadah online ini adalah fenomena yang luar biasa Bapak Ibu. Tadinya ratusan, sekarang mungkin tinggal puluhan gitu kan, dan tadinya puluhan ribu sekarang tinggal ribuan. Dan ini tidak hanya terjadi kepada gereja kecil, gereja-gereja besar, mega-mega church juga sama ya. Nah, kenapa? Karena sepertinya orang mulai terbiasa dan tidak lagi melihat bahwa ini adalah tanda Tuhan yang sangat keras bagi kita. Ya. Apalagi kalau kita lihat beberapa hari belakangan ini ya, di Indonesia bencana banyak banget. Ya. Di Manado ada longsor, di Jawa Barat juga kan ya, di Manado baru tadi malam. Kemudian ada banjir bandang di Kalimantan, ada gempa bumi di Sulawesi Barat, belum pesawat jatuh lagi kan ya, sampai ada yang ngeramal lah semua segala macam. Ya soal itulah kita nggak bahas lah ya Bapak Ibu soal ramalan orangnya. Tetapi yang kita harus
harus waspada adalah bahwa ini bukan sebuah kebetulan, karena tidak ada yang kebetulan dalam Tuhan. Ya, ya bagi orang yang terkena dampak ya oke lah, itu menjadi bagian mereka, ya, proses mereka bersama dengan Tuhan. Ada orang dipanggil Tuhan, ada orang yang mengalami penderitaan, dan seterusnya ya. Kalau nggak salah ada berapa puluh ribu kan yang harus mengungsi di Sulawesi Barat. Nah, tetapi kalau kita sebagai orang Kristen tidak sadar bahwa ini adalah tanda ya yang Tuhan sedang berteriak sama kita, nah itu yang sebenarnya sedang dibicarakan di dalam perumpamaan ini. Garis-garis bijaksana, garis-garis bodoh ini semuanya adalah orang yang melayani Tuhan. Ya, kalau kita tahu ceritanya kan, singkat cerita ya, saya nggak punya banyak waktu untuk membongkar cerita tentang dan latar belakang tentang garis-garis ini, Bapak Ibu ya. Tapi intinya kan mereka ini dipersiapkan untuk menyambut mempelai. Ya, dan artinya mereka itu dapat tugas. Semuanya itu punya tugas. Dan karena mempelainya lama nggak datang-datang, perhatikan ya, semuanya tertidur. Yang tertidur itu bukan hanya yang bodoh. Yang tertidur itu 10-10-nya. Ya. Tetapi jadi di sisi lain nih Bapak Ibu ya, artinya berjaga-jaga itu bukannya kita nggak beristirahat ya kayak orang tuh ya jadi satpam terus gitu kan, nggak tidur-tidur, enggak juga gitu kan ya, ada bagian-bagian. Tetapi mereka semua ya walaupun tertidur, ada perbedaan antara yang bijaksana dengan yang bodoh. Yang bijaksana itu punya persiapan, yang bodoh itu tidak. Nah, saya melihat ada 3 hal yang menjadi perbedaan. Ya. Yang pertama, antara yang bijaksana dengan yang bodoh itu adalah kesadaran bahwa tentang siapa Tuhan dan bagaimana sikap kita sebenarnya. Nah, ini yang saya katakan tadi di awal ya, waktu awal pandemi orang itu semua cari Tuhan. Dan ibadah online itu semuanya melonjak. Termasuk yang tadi nggak punya ibadah online, setelah punya ibadah online gitu kan, waduh langsung viewer itu meledak. Ya. Karena semua cari Tuhan gitu kan. Semua lagi dalam kondisi lagi, kalau kata orang gitu kan ya, on fire gara-gara cari Tuhan. Padahal kita orang Kristen harusnya tidak hanya on fire ya. On fire-nya tuh enggak ntar on fire, ntar enggak gitu kan. Yang namanya on fire tuh harus selalu. Ya kan, benar enggak? Ya. Jadi kalau ada orang ya, dulu saya juga mikirnya begitu, tetapi sekarang saya mikir namanya on fire kan harus ya. Jadi kalau ada orang bilang pada saya, kamu lagi on fire ya? Itu sebenarnya sebuah teguran ya. Jadi selama ini enggak gitu kan ya. Terus ngelihat kita lagi semangat, terus kemudian dia bilang, kamu lagi on fire. Berarti teguran tuh sebenarnya ya. Jadi dan juga nanti ada satu saat enggak on fire lagi gitu kan. Baik. Nah, jadi 10 bulan kemudian semakin terbiasa, akhirnya ya udah gitu kan. Nah, jadi orang itu sebenarnya cari Tuhan karena pandemi atau karena Tuhan sih gitu. Nah, gadis-gadis ini yang bodoh terutama ya, itu mereka sadar tentang tugas mereka ya, tetapi mereka tidak menghargai siapa orang yang mereka sambut. Sehingga mereka apapun bentuk persiapannya, katanya kan mempersiapkan minyak dan seterusnya, tapi intinya kan mereka nggak terlalu memandang siapa Tuhan itu. Bahwa ini yang disambut ini orang penting. Sehingga harusnya mereka punya persiapan. Bahwa orang yang datang ini layak untuk dihormati. Dan cara menghormatinya adalah dengan memperlihatkan kesungguhan hidupnya. Bahwa orang ini memang layak dihormati. Gitu. Nah, ini bicara tentang bagaimana sikap kita kepada Tuhan sebenarnya. Jadi bicara berjaga-jaga dan akhirnya orang yang berjaga-jaga dikenal Tuhan. Kalau dikenal Tuhan itu masuk surga, intinya begitu kan Bapak Ibu ya. Itu karena memang kita menghormati Tuhan sesuai dengan siapa dia, Bapak Ibu. Kan banyak sekarang orang yang waktu Paniko bilang ya, bahwa pandemi ini tanda akhir zaman dan seterusnya, tapi ada yang bilang juga, oh enggak, akhir zaman itu masih lama, masih jauh gitu kan ya. Ini ya namanya pandemi seperti ini dulu sudah pernah ada, bahkan katanya korbannya
puluhan juta, jauh lebih banyak daripada COVID-19 sekarang, ya. Tapi biar bagaimanapun, saudara, kita harus waspada, harus selalu berjaga-jaga. Kalau kita melihat dari generasi ke generasi, semua orang Kristen yang sungguh-sungguh dari setiap generasi selalu berjaga-jaga. Ya. Dan sudah 2000 tahun orang Kristen yang sungguh-sungguh itu berjaga-jaga. Tuhan sudah datang belum? Belum, saudara. Sampai sekarang belum datang, tetapi yang namanya berjaga-jaga itu harus tetap dilakukan senantiasa. Kenapa? Karena kita menghormati Tuhan. Jadi berjaga-jaga itu bukan karena pandemi, bukan karena kita merasa ini sudah semakin dekat, bukan, saudara, karena memang Tuhan yang suruh berjaga-jaga, saudara. Karena kalau Tuhan sudah dan kita menghormati Dia, ya kita lakukan apa yang Tuhan suruh, saudara. Ya. Dan ini harusnya kelihatan dari sikap hidup kita. Tadi kan kita nyanyi ya. Nah ya, kalau saudara, saya ingat banget ya dulu kan Puri Nirwana namanya ya. Saya ingat banget, saya pernah bahas ini. Ya, kita nyanyi lagunya begini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Nah, saudara, refnya ini, ya. Kalau ingat khotbah saya pasti tahu nih ya. Refnya bilang apa, saudara? Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Nah, bagian yang kedua. Nah, ya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak. Bumi bergoncang apa ya? Gempa bumi. Oke. Gunung beranjak apa? Ya. Gunung meletus mungkin ya. Gunung meletus. Oke. Walau bumi bergoncang. Ada lagu, ada gerakannya kan tadi ya. WL juga luar biasa sekali tadi Pak Hoge ya. Tapi kita lupa teks itu dari lagu itu serius banget. Sangat serius. Kita bilang begini kan, walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ya. Waktu terjadi gempa bumi, Bapak Ibu ingat lagu ini enggak? Atau lagi nyanyi lagu ini ingat gempa bumi enggak? Ya. Nah, kan karena kita sudah asik sama lagunya, musiknya juga luar biasa gitu kan, kita terbawa dengan kebiasaan ibadah kita, Saudara. Tapi lupa bahwa itu adalah sebuah doa kepada Tuhan, sebuah komitmen kepada Tuhan bahwa apapun yang terjadi kita tetap percaya kepada Tuhan, apapun yang terjadi tidak akan pernah meragukan kasih Tuhan, Saudara. Nah, sekarang gimana kita dalam kehidupan kita sehari-hari, ya? Pelayan Tuhan, hamba Tuhan, halo, pelayan Tuhan dan hamba Tuhan. Coba tangan-tangannya, ya. Saya nggak bilang pendeta ya, jemaat Tuhan, saudara ya. Kita semua punya Tuhan yang luar biasa, saudara. Amin ya. Tuhan yang berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Lalu bagaimana kalau kita dapat masalah, saudara? Jangankan gempa bumi, saudara, ya. Baru masalah ya disalib angkot, saudara ya, hati sudah panas gitu kan, saudara ya. Ya kita memang semua kan harus belajar ya. Tetapi baiklah, ini menjadi bagian yang selalu nempel sama kita. Jangan sekedar apa ya, sewaktu-waktu on fire tadi ya, tapi selalu on fire, saudara. Yang kedua adalah, yang pertama tadi kita menyadari siapa Tuhan yang sebenarnya, yang sesungguhnya harus dihormati. Yang kedua adalah menjadi sungguh-sungguh akan tanggung jawab yang diberikan pada kita. Ya, jadi kita itu sudah diberikan tugas. Ya, setiap kita sudah diberikan tugas. Kalau tugas kita sudah selesai, saudara, maka kita akan dipanggil pulang. Ya, betul kan, saudara ya? Tuhan Yesus saja kan, Tuhan Yesus turun ke dunia karena punya tugas. Tugas sudah selesai. Tuhan Yesus bilang di kayu salib sudah selesai. Maka apa yang terjadi? Pulang kan, saudara. Nah, di sini ada yang udah pulang? Maksudnya pulang ke rumah Bapak? Ada? Ada? Di sini semua masih darah dan daging kan? Bukan tubuh kemuliaan ya. Nah, artinya saudara masih punya tugas.
Nah, tugas itu setiap kita ada yang namanya tugas umum ya. Tugas umum itu menjadi saksi, ya, menjadikan semua bangsa murid. Itu tugas umum. Ya, semua orang sama tugasnya. Ya, kalau menjadikan semua bangsa murid, artinya kita juga murid, betul ya? Kita semua adalah murid. Tetapi sebagai murid kita juga harus menjadikan semua bangsa murid. Ya. Yang kedua adalah kita menjadi saksi. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya itu masing-masing lain-lain, saudara ya. Ada yang di marketplace harus jadi teladan, ada yang mungkin di rumah jadi ibu rumah tangga, mendidik anaknya menjadi anak yang takut akan Tuhan. Itu adalah tugas juga, saudara ya. Ada yang seperti saya mengajar, ada yang mungkin ya semua orang punya tugasnya masing-masing. Ya. Tetapi intinya kita punya tugas dan lakukan tugas itu dengan baik. Fakta bahwa yang bodoh itu tidak mempersiapkan artinya memang dia tidak melakukan tugasnya dengan baik, ya. Yang ketiga adalah ya yang terakhir disebut oleh Tuhan, menyadari apakah kita benar-benar dikenal Tuhan atau tidak. Ya, ini yang menjadi bagian penting, saudara. Karena walaupun sudah melakukan tugas, tapi bisa terjadi Tuhan tidak kenal kita. Ya, Matius 7. Mari kita baca ya. Matius 7 ayat 21 dan 23. Ini saya minta murid kom deh ya, yang baca ya. Hana. Ya. Dari JRC banyak juga ya yang jadi murid kom ya. Luar biasa. Matius 7 ayat 21 dan 23 sampai 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, terima kasih Ana. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, kita sudah dengar sendiri ya. Orang ini, yang Tuhan tegur ini, dia sudah melakukan banyak mujizat, bukan 1-2 mujizat ya. Banyak mujizat demi nama Yesus, bernubuat demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus. Tapi Tuhan bilang apa? Kamu pembuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal engkau. Nah, jadi kita harus make sure bahwa kita ini bukan pembuat kejahatan. Saudara. Ya. Walaupun sudah dalam sisi lain kita sudah melayani Tuhan, Saudara, tapi Tuhan tidak melihat sekedar apa yang kita lakukan, Saudara, karena Tuhan melihat hati. Ya. Dan saya mau tutup dengan kita membaca dari ayat tema tahun integritas kita ya, Mazmur 24 ayat 3 sampai 4. Mazmur 24 ayat 3 sampai 4. Mazmur 24 ayat 3 sampai 4. Saya minta dengan hormat Yohan, bisa tolong bacakan ya. Oke. Mazmur 24 ayat 3 sampai 4. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Amin. Ya, terima kasih. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Kita sudah baca tadi sama-sama ya. Dan boleh berdiri di tempatnya yang kudus. Ini intinya bisa masuk dalam surga, Saudara ya. Bisa masuk dalam surga. Yaitu orang yang bersih tangannya dan yang murni hatinya. Orang yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, artinya di dalam hatinya itu tidak ada kebohongan, hatinya itu tulus, Saudara ya, tidak
mikirnya A tapi ngomongnya B, saudara. Itu bicara integritas tuh Bapak Ibu ya. Dan yang tidak bersumpah palsu. Nah Bapak Ibu, jelas firman Tuhan minta kita jadi orang-orang yang tulus, orang-orang yang kudus, orang-orang yang punya integritas. Antara pikiran, perkataan, dan perbuatan kita itu selaras. Tapi integritas ini saudara ya, harus di dalam konteks firman Tuhan. Karena orang yang konsisten dalam pikiran, perasaan, perbuatannya bisa saja melakukan, contoh ya, orang-orang radikal itu Bapak Ibu ya, radikal yang baru dibubarin itu kemarin ya saudara ya, itu juga punya integritas Bapak Ibu. Karena dia melakukan apa yang dipikiran, dikatakan, dan di perbuatan dia saudara. Nah integritas dalam kekristenan adalah di dalam konteks firman Tuhan, yang tidak membuat kejahatan saudara. Nah Bapak Ibu, jadi kalau mau dikenal Tuhan, saudara, itu 1 Korintus 8 ayat 3 bilang begini, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Ya. Orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Jadi jangan sampai, saudara, kita sudah melakukan banyak hal dalam kehidupan kita, melayani dengan luar biasa, bahkan seperti di Matius juga dikatakan, membuat banyak mujizat, tetapi Tuhan bilang, aku tidak pernah mengenal kamu. Itu sangat tragis, Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena pada intinya orang ini ternyata membuat kejahatan. Karena membuat kejahatan, kita baca di Mazmur 24 tadi, karena hati dia, saudara, tidak tulus. Karena dalam hatinya, saudara, itu mendua. Ada penipuan, saudara. Karena tangannya pun tidak bersih, Bapak Ibu. Oleh karena itu memasuki dekade 2020 sampai 2029, kita kan bicara tahun P, bicara soal mulut juga, saudara ya. Yuk kita naik level ya, sama-sama Bapak Ibu ya. Apalagi ini di awal tahun, kita sama-sama punya komitmen untuk sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saya percaya selama ini sudah ya Bapak Ibu, tapi kita dengan pandemi ini kalau kita nggak naik level kayaknya ya sayang sekali ya, agak kalau kata Bang Roma terlalu Bapak Ibu ya. Karena Tuhan sudah teriak-teriak gitu kan, terus kita nggak berubah, itu terlalu. Amin Bapak Ibu. Yuk mari kita tutup fellowship kita ini. Saya ajak kita semua untuk menaikkan sebuah lagu. Aba Bapa, jadikanku hamba yang setia kepadamu. Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku, ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Aba Bapa, ku mengasihimu lebih dari segalanya. Ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada arti. Ku ingin lebih bersekutu denganmu, jadikanku hamba setia kepadamu. Sekali lagi katakan, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan.
Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini, yang menegur kami Tuhan dengan sangat keras betapa kami harus menyadari apakah kami dikenal oleh Engkau atau tidak. Kami tahu Tuhan, Engkau sudah berbicara dengan keras kepada kami lewat pandemi ini, lewat kejadian-kejadian yang sudah kami saksikan, bahkan mungkin terjadi juga dalam kehidupan kami. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang semakin sadar bahwa Engkau adalah Allah, pencipta langit dan bumi, yang sudah menjadikan kami, yang sudah mengasihi kami, yang sudah memberkati kami, yang sudah menolong kami, yang selalu sudah menyertai kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu, Engkau adalah Allah yang sangat layak untuk menerima hormat kami. Engkau adalah Allah yang sangat layak untuk kami hargai. Kami minta ampun kalau selama ini kami memandang Engkau begitu saja, tidak serius. Bahkan kami lebih sering menyuruh-nyuruh Engkau lewat doa kami daripada kami melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, ampuni kami ya Tuhan. Dan kami juga menyadari bahwa kami punya tanggung jawab ketika kami Engkau selamatkan, Engkau berikan pada kami Roh Kudus, Engkau berikan pada kami kuasa untuk melayani. Maka kami punya tugas yang harus kami kerjakan. Kami punya tugas yang harus kami selesaikan. Sadarkan kami ya Bapa akan setiap tugas-tugas kami. Kalau Engkau sudah menebus kami dengan darah yang sangat mahal, itu bukan supaya sekedar kami masuk surga, tetapi supaya kami menjadi saksi-Mu, supaya kami menjadi hamba-hamba-Mu ya Bapa. Biarlah kami mulai hari ini Tuhan, mau dengan giat melakukan pekerjaan-Mu ya Bapa, supaya kami sungguh-sungguh menjadi hamba-Mu yang setia. Dan kami menyadari bahwa kami harus melakukan segala kehendak-Mu ya Bapa. Harus memiliki hati yang murni, tangan yang bersih Tuhan. Di dalam hati kami tidak ada penipuan. Kami tidak bersumpah palsu, supaya kami boleh masuk ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Naik ke gunung-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami bukan menjadi orang-orang yang membuat kejahatan, tapi menjadi orang-orang yang berbuat kebenaran. Terima kasih ya Bapa. Dan kami percaya saat Engkau datang untuk menjemput, kami akan masuk ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Bersama-sama dengan Engkau untuk selama-lamanya di surga. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus, kami serahkan firman Tuhan ini. Dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Sama-sama katakan. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Shalom. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Hari ini saya mau bersaksi. Sebenarnya sudah disaksikan beberapa minggu yang lalu ya di Menara Doa. Saya diminta untuk bersaksi di JRC Fellowship kita hari ini. Jadi bulan kemarin tuh bulan Desember saya sempat sakit pinggang lah itu ya, pinggang. Tadinya tuh saya pikir biasa aja sakitnya gitu kan, karena beberapa bulan yang lalu 5 atau 6 bulan yang lalu saya pernah kecelakaan ditabrak motor gitu, dan itu harusnya saya terapi tapi saya nggak terapi karena waktu itu angka COVID di rumah sakit yang tempat saya periksa itu untuk terapi itu lagi ada petugasnya yang kena COVID, jadi saya nggak berani untuk ke rumah sakit, jadi saya urungkan niatnya, terus akhirnya saya anggap udah sembuh ya udah gitu. Terus pas waktu Desember itu kambuh ceritanya sakitnya, nggak ceritanya sih sebenarnya benar itu sakit. Nah itu sakit banget gitu sampai di akhir Desember tuh tanggal 30 saya memutuskan ke dokter lagi. Saya pikir tadinya cuma pegel-pegel biasa gitu, udah urut nggak hilang. Terus di tanggal 30 Desember saya ke dokter lagi, ke dokter ortopedi gitu. Akhirnya saya disuruh fisioterapi. Di fisioterapi tanggal 30 saya fisioterapi sampai rumah. Seharusnya saya harus minim aktivitas ya, mandiin anak aja nggak boleh gitu. Bayang buat ibu-ibu mandiin anak aja nggak boleh gitu, gimana susahnya.
buat saya yang punya balita gitu. Terus akhirnya tanggal 31 saya terapi lagi, tapi nggak kunjung ada perbaikan gitu, padahal itu udah sampai akupunktur, tapi nyeri saya nggak hilang, malah makin luar biasa sakitnya. Saya tuh nggak bisa posisi duduk 15-30 menit itu saya udah nggak bisa, duduk aja nggak bisa, sakitnya luar biasa. Saya minum obat, dikasih minum obat sama dokter, tapi efek sampingnya tuh mual yang bener-bener mual gimana ya, jadi mual, nggak enak gitu. Jadi pilihan saya waktu itu nggak ada yang enak, mau ngerasain nyeri yang luar biasa atau ngerasain mual yang luar biasa gitu. Jadi nggak ada yang enak pilihannya. Akhirnya waktu ibadah di tanggal 3 Januari itu aja saya udah nggak bisa tuh untuk duduk ikut ibadah, tapi saya tetap ikut ibadah dalam keadaan tiduran dan saya off kamera. Didoain sama Pak Irawan ya, Bapak Gembala kita, itu saya didoain. Nah, sebenarnya tuh suami saya waktu itu dapet, karena suami saya tugas mencarikan pembicara di kantor, ada acara Natal kantor, waktu itu kebetulan Pak Paul Tuan Kota sebagai pembicaranya gitu, yang sudah melayani kita hari ini. Terus ada potongan ibadat, potongan khotbah tuh yang Pak Paul, saya minta maaf ya kalau saya salah memotong khotbah, potong kutipan khotbah. Jadi gini, saya yang selalu saya ingat tuh potongan khotbahnya bilang gini, waktu kita sakit pusing aja sepele, kita punya uang 5.000, kita bisa ke warung beli obat gitu. Tapi kalau kita dalam keadaan kita nggak punya duit sama sekali, itu mau beli obat aja nggak bisa, itu gimana kan? Kita pasti larinya ke Tuhan gitu ya, untuk minta penyembuhan dan pertolongan dari Tuhan. Nah, di situ suami saya tuh ngomong, "Mi, jangan sampai tuh dibikin kita butuh sama Tuhan di saat kita nggak ada terus, jadinya bikinnya nggak ada terus biar Tuhan tuh rindu untuk kita datang." Gitu. Nah, di situ saya mulai berpikir gitu, apa iya ya? Oh iya, saya langsung merasa kayaknya saya salah nih, kemarin saya selalu mengandalkan obat, mengandalkan dokter yang untuk menyembuhkan gitu. Terus saya minta ampun sama Tuhan kalau saya mengandalkan kekuatan saya sendiri untuk penyembuhan penyakit saya gitu. Nah, di situ sebenarnya dokter udah bilang saya suruh beli korset penyanggah tulang belakang, resepin sama dokter. Itu saya tanya harganya ke salesnya itu sekitar 2,6 juta gitu, 2,6 juta. Nah, mama saya waktu itu pernah cedera juga tulang belakang, beli korset yang harga 300 ribuan. Nah, mama saya suruh saya pakai. Waktu yang pas saya kecelakaan pertama itu saya pakai tuh 300, harga yang 300 itu nggak enak dipakainya. Saya bilang nggak enak. Saya mau beli ceritanya yang tengah-tengah middle lah harganya gitu ya, nggak yang 300, nggak yang 2,6 gitu. Nah, saya pengen harga yang atasnya. Tapi begitu saya diingatkan firman itu, kalau misalnya Tuhan bisa nyembuhin kita gitu, dalam keadaan kita nggak punya duit sekalipun, kita nggak mampu beli obat, kita bisa disembuhin. Jadi saya tuh cuman beli, ya udah deh, saya mengandalkan Tuhan, saya beli korset yang cuman harga 100. Bayangkan, yang 300 aja saya bilang nggak nyaman, saya bilang ternyata saya belinya yang 100 ribu gitu. Pas waktu korset itu datang, saya cuman berdoa sama Tuhan. Sebenarnya kemarinnya tuh Bu Gembala kita, Bu Marina sempat telepon, sempat WA saya, tanya gimana Bu keadaannya. Saya masih sakit, tapi saya udah bilang besok saya sembuh Bu gitu. Saya udah ngimani besok saya sembuh gitu. Terus oh gitu, ya udah puji Tuhan, kalau mudah-mudahan ya Bu kita bantu doa katanya. Iya, saya mengimani besok saya sembuh. Nah, begitu saya datang korset yang harga 100 ribu itu, saya bilang gini saya berdoa dulu sama Tuhan gitu. Tuhan Yesus, saya minta pertolongan dari Engkau. Saya minta pokoknya Tuhan sembuhkan dengan alat ini yang murah ini, Tuhan pasti sembuhkan. Begitu saya pakai, puji Tuhan gitu ya, setelah 15 menit saya pakai, saya bisa duduk. Dan itu bertahan 1 hari, saya bisa kerja, saya bisa ngapa-ngapain gitu. Saya percaya bukan hanya karena korset, tapi saya percaya bahwa Tuhan yang nyembuhin saya gitu ya. Mau berapapun, harga murah, tapi Tuhan
kalau izinkan untuk kita sembuh, kita pasti disembuhkan gitu. Jadi saya buat teman-teman yang lain yang dalam keadaan lemah, susah, sakit gitu, ayo kita sama-sama datang ke Tuhan, pasti Tuhan bantu, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan apapun keadaan kita saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Boleh beri tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Langsung pengumuman ya, Bu. Maaf ya, jadi saya lagi. Nggak apa-apa, Bu. Terima kasih atas pelayanan Bapak Paul Tuan Kota pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pengumuman JRC tanggal 17 Januari 2021, yang pertama, pada minggu ini GBI Jalan Tapos tidak mengadakan ibadah online dan bergabung dengan ibadah online Rayan 7 yang akan dilayani oleh Bapak Eloy Zaluku. Bapak Ibu bisa mengakses di channel YouTube Danau Bogoraya setelah ibadah ini. Yang kedua, doa pelayan jemaat Rayon 7 khusus untuk Gembala Cabang, Kadep, pelayan jemaat dan Gembala Kul akan diadakan pada hari Senin 18 Januari 2021 jam 7 malam sampai jam 8 malam melalui Zoom. Yang ketiga, Menara Doa JRC setiap hari Kamis jam 8 sampai jam 9 malam di Zoom meeting. Yang keempat, JRC Fellowship untuk minggu depan akan diadakan lagi tanggal 31 Januari 2021 jam 8 sampai jam 9 di Zoom meeting. Yang kelima, untuk pembuatan dan pengambilan KTJ bisa menghubungi Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Irawan Timothy Karsono dan Ibu. Yang terakhir, Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan online bisa diberikan melalui rekening-rekening yang ada di layar dan bisa memberikan bukti transfer melalui WA di nomor yang ada di layar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa. Saya persilakan yang berdoa. Terima kasih Tuhan. Kembali kami mengucap syukur hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Teruskan hamba-Mu. Siapakah hamba-Mu ini adalah hanya manusia biasa ya Tuhan. Bayakan hamba ya Roh Kudus untuk menguatkan Bapak Gembala kami yang telah membawa firman pada ibadah pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman yang ditaburkan Tuhan menjadi rema di dalam hidup kami semua jemaat yang mendengarkan ibadah online di RC pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan itu semua menjadi tumbuh menjadi firman yang berbuah-buah di dalam hidup kami masing-masing. Tuhan, kami mengucap syukur, bersatu hati, berdoa, biarlah Bapak Gembala Paul Tuan Kota diberkati, ditambah-tambahkan hikmat marifat yang dari surga, urapan yang baru setiap saat. Tuhan yang memberkati semua pelayanannya, dimanapun hamba-Mu melayani, biarlah Roh Kudus ikut campur tangan untuk hormat kemuliaan Yesus Kristus saja. Tuhan berkati kedua anaknya. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk tim PPW, baik itu semua pemusik, baik di singer Tuhan, sistem komando OAP juga Tuhan Engkau berkati Tuhan, biarlah itu semua puji-pujian yang berkenan jadi dupa yang harum yang memuliakan Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Minggu-minggu yang akan datang pun Tuhan, biarlah mempersiapkan lagi puji-pujian yang lebih menyenangkan hati Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak, kuat, yakin, pelayan jemaat, aktivis. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan yang telah Kau percayakan kepada kami. Bapa, biarlah itu semua pelayanan itu Tuhan jadi terang untuk semua umat-umat-Mu yang ada di GBI JRC Jalan Cikaret ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa.
bahwa semua upahnya telah kami terima di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua jemaat yang hadir pada hari ini. Hamba Tuhan tidak menyebut satu persatu, tapi Tuhan dari keluarga ke keluarga. Seperti Engkau Tuhan, Engkau tahu hati kami semua. Seperti waktu Musa juga Tuhan, berhadapan dengan Tuhan, bahwa jemaat itu tahu hatinya. Tuhan lebih tahu hati kita semua. Mari kita semua jemaat yang ada di GSS, kita datang ke hadirat Tuhan. Apapun masalah kita, apapun problem kita, Tuhan tahu. Kita berseru, kita serahkan kepada hadapan Tuhan. Tuhan akan menjawab. Yang sakit akan disembuhkan. Yang berat akan dilepaskan. Tuhan akan memberkati kita semua. Setiap dari keluarga per keluarga yang tidak disebut namanya, Tuhan akan memberkati. Para suami, jadilah bijaksana. Para istri, jadilah istri yang cakap di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Para anak yang dewasa muda, yang Tuhan masih sekolah, baik di perguruan tinggi, baik di sekolah SMA, SMP, dan SD, baik di TK Tuhan. Kaulah sumber pengetahuan. Seperti bangsa Israel, Engkau yang memberikan urapan kepada anak-anak-Mu yang ada di jemaat GBI. Tuhan, berkati Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat dan pengetahuan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Secara khusus kami berdoa Tuhan buat saudara Nadine dan Valeria yang sedang sakit COVID ya Tuhan. Bapak, kami punya Yesus. Kami punya iman. Semua yang ada di ibadah ini Tuhan, dari gembala-gembala, dari para pelayan jemaat, seluruh jemaat yang hadir pada ibadah online ini, sehati sepikir Tuhan, mengundang kuasa Yesus, kuasa darah Yesus. Oh jamah Tuhan, saudara kami ini Nadine dan Valerie, bahwa sembuh di dalam nama Yesus. Kau Tuhan, sembuh di dalam nama Yesus. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Doa kami ini Tuhan kurang sempurna di hadapan. Biarlah Roh Kudus menyembuhkannya. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Doa yang kedua. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu Bapa pada kami Bapa semua yang hadir pada hari ini ya Tuhan di ibadah JRC ya Bapa. Biarlah Engkau yang memberkati kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu Bapa. Tuhan kami juga sepakat sehati Tuhan mau bawa Tuhan bangsa kami ke dalam Bapa. Berkati Tuhan bangsa kami Indonesia Tuhan. Biarlah belas kasihan Bapa terjadi atas bangsa kami Bapa. Pemulihan terjadi atas bangsa kami Bapa. Tuhan Yesus kami sepakat sehari Tuhan mau bawa Tuhan pemimpin bangsa kami Bapak, Pak Presiden kami Pak Joko Widodo Bapak, dan waktunya Tuhan Pak Maruf Amin Tuhan Yesus. Berkati Tuhan pemimpin bangsa kami ini Tuhan, biarlah Tuhan belas kasih-Mu tercurah atas mereka ya Tuhan, berikan hikmat-Mu buat mereka ya Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan para menterinya juga ya Tuhan, MPR ya Tuhan, DPR ya Tuhan, semua ya Tuhan, Polri, TNI Tuhan, Engkau berkati mereka Tuhan Yesus, berikan kekuatan buat mereka Tuhan untuk terus Tuhan berjaga-jaga atas bangsa kami Bapa. Berkati juga Tuhan pemerintahan kami Bapa dari pusat sampai daerah Bapa. Biarlah Tuhan roh takut akan Tuhan ada pada mereka ya Tuhan, sehingga mereka Tuhan dapat melaksanakan setiap tugas-tugas mereka Bapa dengan hidup takut akan Tuhan. Berkati semua ya Tuhan upaya usaha yang telah dilakukan oleh pemerintahan kami Tuhan untuk kebaikan bangsa ini ya Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati Bapa, sumber daya alam yang ada juga Tuhan dapat dikelola dengan baik ya Tuhan Yesus untuk kepentingan bangsa ini ya Tuhan. Berkati semuanya Bapa. Tuhan Yesus kami juga berdoa ya Tuhan untuk para medis ya Tuhan Yesus yang merawat para yang sakit ya Tuhan akibat COVID ini ya Tuhan. Berikan kekuatan buat mereka ya Tuhan. Berikan
imun yang kuat buat mereka ya Tuhan, buat para pasien juga Tuhan, berikan imun yang kuat buat mereka Tuhan, sehingga mereka Tuhan sembuh dari segala sakit penyakit virus ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan kasih-Mu ada di bangsa kami ini Tuhan. Engkau akan pulihkan Tuhan bangsa kami Tuhan. Krisis ekonomi juga yang terjadi atas bangsa kami Tuhan, Engkau akan pulihkan kembali ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bangsa kami akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju Tuhan, untuk menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan bangsa kami Bapa dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan kejadian yang terjadi belakangan ini Tuhan atas bangsa kami Bapa, bukan hanya virus Tuhan, bukan hanya krisis ekonomi Tuhan, alam juga Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau yang menguasai alam bangsa kami Tuhan, segala bencana, segala tanah longsor, banjir, apapun yang Tuhan terjadi bangsa ini Tuhan, kami tahu Tuhan Engkau punya maksud yang baik untuk kami ya Tuhan, supaya kami semua Tuhan Yesus merendahkan diri ya Tuhan, bertobat Tuhan, berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat Tuhan, sehingga Engkau memulihkan negeri kami, Engkau memulihkan setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat pemimpin-pemimpin rohani kami Bapa, berkati Bapa pemimpin rohani kami ya Tuhan, Pak Rubin Adi Abraham ya Tuhan Yesus, Engkau berkati Bapa, Engkau berkati juga gembala pusat kami ya Tuhan, Pak Niko Nyutura Harjo ya Bapa, Engkau berkati juga ya Tuhan gembala kami di Rayon 7 Tuhan, Pak Pendeta Sutadi Rusli Tuhan, beserta semua Tuhan keluarga-keluarga mereka Engkau berkati ya Tuhan. Begitu juga gembala yang kami kasih Tuhan, Papi Lukas Karsono di Tapos Tuhan, Engkau berkati Bapa. Gembala kami juga Tuhan di CRC Tuhan, Engkau berkati ya Bapa. Biarlah Tuhan belas kasih yang tercurah atas pemimpin rohani kami ini Tuhan, urapi mereka Tuhan, supaya setiap penggembalaan mereka Tuhan Yesus itu Tuhan Yesus dapat menyenangkan hati-Mu Bapa, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu lebih lagi Bapa. Berkati mereka Tuhan, biarlah urapan Tuhan terus curah atas pemimpin rohani kami. Berkati Tuhan setiap cabang ranting yang ada Tuhan di Rayon 7 Tuhan, bahkan yang ada Tuhan di Cibinong ini Engkau berkati semuanya Bapa. Biarlah Tuhan kemuliaan-Mu yang nyata ya Tuhan atas gereja kami Bapa. Tuhan Yesus Kristus, kami juga mau berdoa Tuhan buat generasi Yeremia Tuhan. Belas kasihan-Mu Bapa tercurah atas generasi-generasi muda ini ya Tuhan. Lawat mereka ya Bapa, selamatkan mereka Bapa. Tuhan Yesus di bawah mereka Tuhan, Kau tetapkan Tuhan Yesus kasih-Mu buat mereka ya Tuhan, supaya mereka Tuhan hidup benar-benar takut akan Tuhan Yesus. Biarlah Bapa mereka Tuhan berani berkata tidak terhadap dosa itu terjadi Tuhan hari-hari ini Tuhan. Mereka akan menjadi pelopor-pelopor, menjadi contoh buat generasi-generasi sekarang ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau pakai setiap generasi-generasi Yeremia Bapa yang ada di bangsa ini, terutama Tuhan di gereja-gereja kami Bapa, urapi mereka lebih lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Biarlah Bapa Pentakosta ketiga itu benar-benar terjadi hari-hari ini ya Tuhan. Nama Tuhan diserukan di setiap tempat-tempat yang ada ya Tuhan, di rumah-rumah ya Tuhan, di tempat-tempat sunyi. Tuhan Yesus, nama Tuhan dibesarkan ya Bapa. Biarlah Bapa setiap anak-anak-Mu Bapa terus ya Tuhan, hidup kami terus Tuhan on fire kepadamu Bapa. Kami tidak akan, haleluya Yesus, tidak akan turun ya Tuhan Yesus karena situasi ekonomi atau situasi keadaan sakit penyakit yang ada, tetapi kami terus semangat di dalam Tuhan. Berkati ya Tuhan Yesus, berkati semuanya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus amanat agung itu Tuhan terjadi ya Bapa. Kami yakin percaya Tuhan amanat agung terjadi atas bangsa kami, atas negeri kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk segala kasih-Mu Bapa. Segala puji syukur kami serahkan ke dalam tangan Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya, doa berkat. Silakan Kak Paul untuk doa berkat. Ya, baik. Sebelum doa berkat, saya mungkin mau satu kesaksian singkat sekali ya. Jadi waktu saya bikin rekaman khotbah buat di kantor itu, ya mungkin nggak ada yang tahu ya, bahwa saya sedang di rumah sakit kena COVID-19. Itu sudah berapa minggu yang lalu ya. Jadi COVID-19 itu jangan di satu sisi itu serius ya Bapak Ibu ya. Waktu masuk pun wah ya pikirnya macam-macam, tapi kita bawa sukacita aja saudara. Sukacita ya. Dan
kita jadi berkat ya buat banyak orang. Padahal dokter yang dokter saya itu kena COVID juga. Di tengah perjalanan dokternya kena COVID juga Bapak Ibu ya, dokter paru-parunya. Jadi tapi ya sekarang semua, bahkan bukan hanya saya ya, seluruh keluarga saya, jadi anak saya yang Gaby dan Evel kena juga ya, mereka isolasi mandiri ya. Evel itu ya 5 hari udah sembuh dia gitu kan saudara ya. Jadi anak-anak memang lebih ini. Jadi satu sisi ini serius Bapak Ibu ya. Jadi kita harus tetap jaga. Padahal saya jaga 3M itu semua saya jaga. Saya nggak tahu juga kenanya di mana gitu kan ya. Tapi ya sudah, kalau sudah kena ya terus mau apa gitu kan ya, kita hadapin aja dengan sukacita ya. Di Tuhan sekarang ada video call semua segala macam, lakukan itu semua. Saya tetap meeting tim teologi, tetap ikut doa pemimpin ya. Irawan juga nggak tahu ya kalau saya lagi di ya. Jadi ya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi mari kita tetap ya percaya kepada Tuhan. Memang serius, tapi jangan kita juga terintimidasi. Tidak boleh sampai kita terintimidasi ya. Yuk, mari kita, saudaraku yang terkasih, terimalah berkat yang melimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan yang manis daripada Roh Kudus yang berjanji tidak pernah meninggalkan kita. Dia yang akan selalu menasihati kita, mendorong kita, bahkan juga menegur kita supaya kita bisa selalu bersama dengan Tuhan dari saat ini sampai selama-lamanya. Yesus berkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Oh, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa. Sekali lagi katakan kiranya, oh kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai rugi berlalu dan habislah ragaku,
Yesusku ajaib bagiku. Oh Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib,